Bisa Bapak Ibu dapatkan di mana. Selanjutnya kami akan mengundang narasumber kami yang selanjutnya, yang berikutnya. Beliau ini akan mencoba mengajak Bapak Ibu melihat best practice yang sudah dilakukan oleh beliau selama mengimplementasikan kurikulum mereka, khususnya pada pelaksanaan P5-nya Bapak Ibu. Untuk itu kepada Ibu Wawat kami persilahkan. Baik, sambil kita menunggu Bu Wawat persiapan, Bu mau pemanasan dulu, stretching enggak ya? Langsung aja, oke. Saya akan membacakan sekilas. Kenapa yang sekarang mau dibacain CV-nya gitu ya? Karena ini artinya bintang tamu kita saat ini. Kebanyakan kan kalau yang pemapar yang tadi itu orang lokal ya, sumber daya lokal gitu. Karena ini sumber daya dari luar, saya akan memperkenalkan nama dan informasi lainnya pada Bapak Ibu. Nama beliau adalah Wawat Tustiawati SPD MM. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Tangerang 14, Kota Tangerang. Nomor HP-nya boleh disebut nggak Bu di sini? Atau yang mau japri aja ke saya gitu ya? Oke, nanti saya share Bapak Ibu. Oke, selanjutnya pengalaman selama mengikuti, bukan mengikuti ya, pengalaman sebagai praktisi pelatihan gitu Bapak Ibu ya. Beliau pernah menjadi instruktur nasional K13, kemudian juga instruktur kota K13. Beliau juga menjadi instruktur guru pembelajar. Beliau adalah mentor dan fasilitator tim klinik peningkatan kompetensi BKPSDM Kota Tangerang. Beliau juga adalah wakil kepala bidang keuangan pramuka Kuartir Ranting Tangerang. Banyak banget sih Bu. Ibu kapan kerjanya ini? Di sekolah maksudnya. Beliau juga narasumber berbagai praktik baik dari implementasi kurikulum mereka dan seterusnya. Ini belum saya bacain semua Bapak Ibu ya, takut keburu habis waktunya. Kemudian prestasi yang pernah diraih Bu Wawat pernah mendapatkan penghargaan short course ke China University Mining and Technology di kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, Republik Rakyat Tiongkok tahun 2019. Oh masih baru Bu ya? Pas lagi Covid ya? Oh sebelum ya, Alhamdulillah. Sebelum gitu ya. Oke, kemudian Mbak Bu Wawat juga seorang finalis lomba guru berprestasi tingkat nasional, juga juara satu lomba guru berprestasi tingkat Provinsi Banten, juara satu lomba guru berprestasi di tingkat, tambah banyak lagi aja Bu, waktunya habis nanti, nggak usah semua ya Bu ya, nggak apa-apa, ikhlas ya Bu. Baik, itulah sekilas info tentang informasi dari narasumber kita kali ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan berikutnya Bu Wawat bisa memberikan informasi tentang best practice atau hal baik yang sudah dilakukan di sekolah beliau, dan beliau juga sekolahnya sekolah penggerak Bu ya, angkatan 1 ya, sudah cukup lawas angkatan 1 pelaksanaannya, dan juga dalam pelaksanaan daripada Ibu, implementasi kurikulum merdekanya. Tayangannya Mas Ari, tayangannya sudah ada? Belum? Oh iya, saya lupa nanya tadi, buat mau pakai yang mana? Ya, sebentar. Sudah masuk? Kita kasih tepuk tangan dulu dong Bu, Bapak, Ibu. Supaya nggak dingin-dingin amat, ini AC-nya kenceng amat ya. Apa sayanya yang belum sarapan? Oke. Kedinginan Bu? Banget ya?
Ya, karena ibu nggak ada coffee break. Jadi ini, sekedar info Bapak Ibu, di bawah, di belakang aula ada kantin, ada sedikit bazar lumayan buat Bapak Ibu yang pengen ngopi, pengen ngemil, pengen ngebaso, insya Allah ada, begitu ya Bapak Ibu ya. Mangga, biaya masing-masing. Mangga, Bu Wawat, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin berdiri ya Pak. Iya. Baik, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Badir. Mohon izin Bapak Ibu saya untuk bisa mobile ya. Kalau di depan kayaknya. Dingin ya Bapak Ibu ya? Baik, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Waktunya sebentar lagi sudah waktu lunch, makan siang. Tapi Bapak Ibu dari pagi itu menyimak, mendengarkan secara teori. Nah saatnya ini adalah tentang apa ya, teknisnya seperti apa sih gitu. Tapi sebelum saya memaparkan best practice saya, kita berdiri dulu deh. Biar Bapak Ibunya gak pegel gitu ya, dari tadi duduk terus. Ada tepukan dari saya, tepukan mudah-mudahan bisa membuat semangat Bapak Ibu semuanya ya. Ya, kalau saya bilang tepuk satu, kita tepuk satu, jawabnya sambil tepuk, sambil yes. Saya tepuk satu. Oke. Kalau tepuk dua, oke. Oke-nya mau gimana nih? Oke boleh gini gitu ya. Oke gitu ya. Tepuk dua. Tepuk dulu ya Pak. Jadi tepuk dua. Kalau tiga berarti ada tiga kata. Semangat. Iya, semangat gimana semangat? Semangat, oke. Tepuk tiga. Oke. Kalau empat berarti konsentrasi. Karena kalau sudah semangat kan berarti konsentrasi dong ya. Tepuk empat. Konsentrasi. Oke. Sekarang tepuk lima siap menyimak ya. Siap menyimak. Lima kan? Tepuk lima berarti dua kiri, satu depan. Ya. Tepuk lima. Supaya musiknya enak didengarnya gitu kan. Tepuk lima. Dua kanan, dua kiri, depan satu. Oke? Oke. Iya. Jadi tepuk lima. Depan satu. Siap ya, siap menyimak. Oke, siap. Tepuk lima. Terima kasih. Kita ulang ya. Yuk. Tepuk satu. Ada dulu. Ya. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Tiga kali tepuk lima. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih, terakhirnya enak juga ya musiknya gitu ya. Tek 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 tek. Itu sedikit saja penyegaran buat Bapak Ibu karena dari tadi kan duduk terus gitu ya. Itu buat kesehatan juga Bapak Ibu, kalau sudah di meja kantor Bapak Ibu duduk berjam-jam depan laptop misalkan ya, itu usahakan setelah 4 jam Bapak Ibu berdiri. Entah jalan dulu gitu ya atau bergerak dulu, itu bagus buat kesehatan ya. Terima kasih. Baik, ini adalah izin saya untuk berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami. Kebetulan adalah SD Negeri Tangerang 14 adalah sekolah penggerak angkatan pertama. Jadi sudah melakukan beberapa kali P5 ya, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami. Next Pak. Ya,
Kenapa sih perlu P5? Dengan yang tadi dimensi profil pelajar Pancasilanya ya. Menurut Bapak Ibu kenapa harus ada P5? Ya? Untuk memperkuat kompetensi yang dikuasainya. Sebenarnya tadi kan sebenarnya udah banyak materi itu ya. Materi teori dari Bapak-bapak narasumber yang luar biasa. Ada lagi Pak? Penguatan karakter siswa. Ada lagi? Ada lagi? Untuk mengetahui keterampilan siswa. Jadi mengapa tadi perlu P5? Mungkin Bapak Ibu bisa menganalisa ada yang berbeda antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Itu kan materinya lebih sedikit ya, tetapi lebih banyak untuk di proyeknya. Diutamakan memang fokus untuk kurikulum Merdeka itu adalah tadi literasi, numerasi, dan penguatan karakter tadi, di mana diharapkan anak didik kita ini, peserta didik kita ini adalah tadi memiliki karakter yang berdimensi profil pelajar Pancasila itu. Bagaimana si anak-anak tadi tidak hanya menerima teorinya, pengetahuannya saja, tetapi mereka memang tadi memiliki karakter yang seperti itu. Contoh kecil mungkin ya, anak akan tahu di mana dia, mangga silakan Pak. Dia akan tahu ketika ditanya, nak buang sampah atau ada soal lah, membuang sampah seharusnya di mana? Di tempat sampah, tahu persis. Tetapi ketika realnya tidak dia lakukan, dia buang sampah sembarangan terkadang atau dia tidak buang sampah sembarangan, tetapi ketika melihat sampah dia tidak peduli, tidak peka, biarkan saja. Gitu ya. Ya, yang diharapkan itu tadi adalah di karakternya supaya si anak benar-benar selain tadi dia tahu pengetahuannya secara teorinya, tapi tadi ada yang berubah. Ya, karakter pada si anak didik itu yang diharapkan dari kurikulum Merdeka yang ini dia 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Dan diharapkan juga mereka supaya nanti, kenapa di sini ada bernalar kritis, kemudian kreatif, karena zaman itu terus berubah, perubahan itu pasti, ya, sehingga generasi yang akan datang ini dia bisa survive di tahun berikutnya, di puluhan tahun kemudian, ya gitu ya. Baik, next Pak. Nah ini ya, gambaran pencapaian, sedikit saya mungkin ada prolog dulu sebelum saya menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Jadi ada tadi di intrakurikulernya yang memang di mapel, kemudian di ekstrakurikuler, dan di budaya satuan pendidikan. Nah ini yang diharapkan lebih itu, jadi sehingga si karakter itu menjadi membudaya. Yang kalau sudah menjadi membudaya itu kan menjadi sebuah kebiasaan, habit ya. Jadi kita tidak lagi teriak-teriak, nak buang sampah, nak disiplin, nak simpan sepatunya, misalkan gini. Ketika kita di sekolah misalnya ada kegiatan tadi pengajian rohis atau sholat berjamaah, kan biasanya anak-anak kan buka sepatu ya, buka sepatu. Kita tidak lagi harus berteriak-teriak, dirapikan sepatunya. Mereka dengan tadi adanya proyek profil, adanya kurikulum Merdeka, mereka akan menyimpan, menata sepatunya dengan sedemikian rapi tanpa harus disuruh. Itu inginnya seperti itu, gitu ya. Inginnya realnya nanti seperti itu. Next. Jadi simple saja Bapak Ibu. Ketika kita akan melaksanakan P5, ya, simpel saja, kita nggak usah terlalu kayak apa sih gitu kan. Dan juga jangan terlalu tadi seperti disampaikan oleh beberapa narasumber tadi ya, bahwa P5 itu bukan berarti harus selalu diakhiri dengan selebrasi, dengan gebiar gitu ya, dengan yang sesuatu yang wah gitu ya. Padahal bukan seperti itu. Itu sebetulnya hanya sebagai apresiasi kepada anak, sebagai selebrasi saja ya. Reward terhadap keberhasilan mereka misalkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi lebih kepada tadi ada nggak sih perubahan karakternya. Maka ada rubrik, ada assessmentnya, kemudian ada rapot penilaian pelaporannya juga gitu ya. Jadi ke sana ya, berarti kan harus tadi memahami
memahami apa sih itu P5 itu gitu ya, proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila. Kemudian menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Setelah kita paham tentang P5 tadi, kita harus menyiapkan ekosistem pendidikan kita, satuan pendidikan kita, mau dibawa kemana nih? Jadi nggak hanya asal kita tadi ambil tema gitu ya, terus oh ini aja dia kayaknya bagus nih. Karena kan kita saat membuat KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan pun, kita harus tidak berdasarkan keinginan kepala sekolahnya sebagai pilot project, juga bukan berdasarkan keinginan gurunya, tetapi data itu kita ambil dari siswanya, peserta didik, dari orang tua, sehingga tadi berpusat pada peserta didik, mengikuti kebutuhan peserta didik gitu ya. Jadi kita siapkan dulu tadi, oh kalau contoh di saya misalkan, di tahun pertama kami mengambil kewirausahaan. Kenapa saya bisa ngambil kewirausahaan dengan topik, supaya di spesifik lagi, topiknya adalah upaya peningkatan literasi, karena saya bersama teman-teman di sekolah menganalisis hasil rapot pendidikan kami literasinya rendah. Jadi kewirausahaan itu tidak harus selalu terkait dengan finansial, tidak, gitu ya. Tetapi sebuah upaya, apa sih upaya yang dilakukan oleh kita, gitu ya, sebagai pendidik untuk meningkatkan hal tersebut. Nah, karena analisis kami di sekolah saat itu adalah literasinya rendah, kemudian ada perundungan juga, gitu ya. Nah, saya fokuskan di satu-satu dulu deh, nggak usah langsung semua. Nanti tadi kalau semua banyak-banyak juga pusing dan nanti tercapai atau tidak gitu ya. Oke, kami ambil satu tadi di literasi. Jadi harus kita menyiapkan dulu ekosistem satuan pendidikan kita. Siap tidak? Yang mana dulu yang harus dikerjakan? Oke. Kemudian mendesain P5 ini tadi dengan membuat modul ya. Meskipun di awal kami sekolah angkatan pertama, sekolah penggerak itu belum ada pedoman P5, belum ada. Sekarang ini alhamdulillah ya sudah banyak sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, sudah ada panduan P5, sudah ada proyek-proyeknya juga, bahkan sekarang alhamdulillah ya BPMP luar biasa memberikan sebuah referensi bagi kita semua supaya kita tidak bingung, supaya tadi tidak miskonsepsi gitu ya. Oh ternyata seperti ini mudah kok gitu. Bahwa P5 itu tidak harus yang berangan-angan jauh-jauh, ambil dari sekolah, angkat isu-isu yang terjadi di sekolah, ada masalah apa, misalkan tadi ketika di sekolah susah banget gitu ya, susah sekali tuh anak-anak itu untuk membuang sampah atau mengelola sampah yang ada di sekolah, kan biasanya permasalahan itu ya. Itu kita pikirkan bagaimana caranya mengatasinya, solusinya itu bisa diangkat dari situ juga gitu ya. Nah, itu dibuatlah desainnya gitu, tujuannya apa, terus gitu ya. Sampai tadi kan sudah ada contoh ya, bagian-bagiannya. Oke, next. Kemudian mengelola P5. Nah, ini pelaksanaannya. Tentu saja pelaksanaan P5 ini tidak hanya sehari selesai langsung, nggak bisa, karena ini bukan hanya mentransfer pengetahuan, bukan hanya anak itu tahu jawabannya, bukan, tetapi lebih kepada kita, bahwa kita diamanahkan untuk bisa mengubah karakter mereka gitu ya, untuk menjadi tadi bernalar kritis, untuk bisa bergotong royong ya, betul, supaya mereka mandiri, kreatif gitu, beriman, bertakwa dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana cara mengelolanya, tentu kan tidak kita sendiri sebagai kepala sekolah atau pengawas gitu ya, tapi semua tadi dilibatkan, bahkan tadi dengan kemitraan kan, karena ketika misalkan tadi ada terkait dengan dana, sementara di sekolah itu kita dana bos kadang sudah ada juklak juknisnya, oh ini nggak bisa berlebih gitu, adiwiyata juga kan sama gitu ya. Nah kita bangun kemitraan supaya tadi tetap berjalan program, tapi kita juga nggak pusing gitu ya untuk di pengelolaannya. Oke, next. Nah kemudian mulai dari awal segala sesuatu itu harus kita dokumentasikan ya, dokumentasikan untuk juga nanti di pelaporannya. Dokumentasi dari awal artinya gini, ketika kita harus terbiasa before, proses, after.
Supaya apa? Supaya kita bisa ada feedback, supaya kita juga bisa ada refleksi ke diri kita, gitu ya. Oh iya ya, awal nih, contoh ketika saya pertama kali dilantik menjadi kepala sekolah, saya analisis dulu, before-nya tuh semua saya fotokan, saya catat sampai saya buat itu menjadi sebuah makalah gitu ya. Terus itu buat dokumentasi saya. Terus sampai kemudian prosesnya. Anak-anak juga sama seperti itu. Jadi ada dokumentasinya, ada catatannya gitu ya. Baik itu bisa berupa foto, berupa laporan, berupa jurnal, apapun itu ya. Nah, di terakhir kita ada pelaporan. Pelaporan mungkin kalau di rapot Kemendikbud juga saya belum tahu nih, apakah sudah ada aplikasinya untuk rapot project atau belum gitu ya. Tetapi ketika misalkan memang belum ada untuk dari Kemendikbud aplikasi rapot untuk project, itu banyak kok Bapak Ibu yang referensi ya di tinggal searching, tinggal googling gitu kan, bisa kita sesuaikan, atau mungkin Bapak Ibu melihat bisa juga membuat sendiri gitu ya. Tetapi tadi tidak boleh lepas dari panduan penilaian, dari panduan project gitu ya. Jadi supaya kita oh iya ya ada arahannya, nggak keluar jalur gitu ya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Tentu setiap kegiatan selalu harus ada evaluasi. Evaluasi apakah kita sudah berhasil atau sejauh mana anak ini berubah gitu kan. Sejauh apakah sudah menjadi tadi sudah berkembang atau tadi bahasanya tadi Bapak Ibu masih ingat? Berkembang ya, berkembang sesuai mulai berkembang gitu kan. Itu kan ada rubriknya ya. Nah, jadi kita evaluasi. Selain evaluasi kepada siswa juga evaluasi untuk guru kita, pendidik kita, untuk kita juga. Terus setelah tadi evaluasi kita mengadakan refleksi, tindak lanjutnya apa? Ya, tindak lanjutnya apa nih? Berarti oh ini yang sudah bagus nih dipertahankan. Nah, ya ini yang tadi masih ini kurang, nanti berarti harus ditingkatkan. Melalui apa nih? Strategi apa dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini alur perencanaan P5. Jadi sebelum kita melangkah jauh melakukan ya mengelola P5, tentu kita harus bentuk dulu tim fasilitatornya. Kita bentuk tim P5-nya nih, fasilitator P5. Siapa yang jadi ketua, siapa yang menjadi ini, terus ya. Jadi itu harus ada dan di SK-kan tadi karena tadi dokumentasi perlu ya. Nah, oke. Terus mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan seperti yang tadi saya bilang. Ya, apa sih kita kan kebutuhannya apa? Apa yang jadi masalah penting nih di sekolah kita? Gitu. Kalau misalkan tadi karena saya di sekolah itu menganalisis rapot pendidikan sekolah itu literasinya yang rendah, kita bermusyawarah, kita ambil ini. Ya, literasinya yang harus kita tingkatkan gitu kan. Karena kan masing-masing satuan pendidikan berbeda ya permasalahannya ya. Terus merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Tadi ada yang sudah berbicara tentang alokasi waktu ya. Sebetulnya Pak simple gitu ya, maksudnya kembali sih. Kita juga jangan terlalu kaku juga, harus sekian ini ratus jam dalam setahun sekian puluh. Awal kita memang biasa membuat alokasi waktu ya. Ini di strukturnya misalkan ini harus sekian nih. Sekian ratus jam dibagi ada berapa ini gitu kan waktu-waktu dan sampai kita dapat. Nggak harus itu juga, yang penting intinya adalah tadi tercapai, si anak ada perubahan gitu ya. Ada yang memang tadi sistem blok, ada juga yang di harian itu ya. Kalau kami di sekolah itu ada yang tadi karena intrakurikuler itu terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Terus kami juga ada yang di setiap hari Sabtu kami membuat program itu tidak ada mata pelajaran yang ibaratnya mapel ya. Tidak ada mata pelajaran mapel, lebih kepada tadi untuk P5-nya. Selain tadi mengeksplor bakat dan minat anak, di sana juga ada aksi-aksi yang harus dilakukan baik oleh peserta didik maupun oleh guru gitu ya.
Jadi hari Sabtu itu khusus tadi lebih kepada di project P5-nya, lebih kepada aksinya gitu loh, lebih kepada kalau untuk penguatan karakter tidak harus seminggu sekali, tiap hari, tiap jam, ibaratnya di sekolah itu kita harus tetap ya. Bahkan saya mewajibkan guru-guru saya sebelum pembelajaran dimulai selalu biasakan berikan nasihat atau wejangan dan selalu tanya, jadi ibaratnya berikan motivasi, kemudian tanya kepada anak didiknya, anak-anak pagi ini apa yang sudah kalian lakukan hal-hal kebaikan. Karena kita selalu harus yang budaya positif terus yang diangkat, ya. Itu harus selalu saya sampaikan kepada guru-guru saya. Biasakan seperti itu sehingga si anak nanti akan teringat, saya belum melakukan apa-apa nih untuk hal kebaikan gitu. Dan mereka nanti akan bicara. Nah nanti itu saya harus kepada guru saya harus selalu begitu ya. Kemudian menyusun modul P5 tadi setelah alokasi waktunya sudah, kemudian kita susun tujuan dan lain sebagainya ya, sampai ibaratnya ke assessmentnya juga. Dan yang terakhir adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek, itu setelah dilakukan proyek tersebut. Oke. Nah ini identifikasi kesiapan satuan pendidikan, ya ada tahap awal dan lain sebagainya. Ini ada di panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Bapak Ibu bisa baca lebih lengkap sebetulnya. Oke, next Pak. Nah, ini kami mengambil tema kewirausahaan untuk yang pertama, lebih kepada topiknya tadi lebih disudutkan karena kan luas gitu ya kewirausahaan itu, dan hasil analisis kami tentang rapot pendidikan itu di literasi, maka kami mengambil kewirausahaan dengan topik tadi upaya membangun literasi di sekolah, peningkatan literasi di sekolah. Oke, next Pak. Nah ini prinsipnya holistik secara menyeluruh ya, kontekstual yang nyata memang gitu ya, yang real yang ada di sekolah, kemudian berpusat pada peserta didik dan eksploratif. Oke. Nah ini bisa kita lihat contoh modul yang kami kerjakan, kami buat ya untuk praktik baik. Yang pertama itu di kewirausahaan ya. Yang bawah dulu Pak, boleh diklik. Meskipun ini secara sederhana ya, tetapi nah ini modul yang kami buat ya. Modul yang kami buat sebelum ada referensi modul yang dibuat oleh BPMP sekarang sudah ada ya, alhamdulillah ya, lebih nanti kita ya ada yang kurang berarti tambahkan ini gitu kan. Namun juga tadi bukan satu-satunya ya, artinya gini, tidak mengharamkan, tidak mewajibkan gitu ya Bapak Ibu ya, betul kan ya Pak Badar ya? Ya, jadi ini adalah sebagai referensi yang dibuat oleh BPMP untuk memfasilitasi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila. Oke, ini seperti ini ya. Jadi dan ini kami buat karena di sekolah itu kan ada fase A, fase B, fase C. Itu berbeda. Fase A itu betul kewirausahaan, upaya membangun literasi, tapi kegiatannya berbeda. Untuk fase A ini kegiatannya, fase B berbeda lagi, fase C kan karena beda tingkatan ya. Gitu seperti itu. Oke. Ada asesmennya juga, ada penilaian, kemudian ada rubrik juga gitu. Jadi rubriknya yang ini nanti akan dituangkan juga di dalam rapot project sebagai laporan. Oke, next Pak. Tadi sebetulnya modulnya ada 2 ya. Tadi ada di kewirausahaan, kemudian ada juga yang kearifan lokal gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ke proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini tahun pertama kami pelaksanaannya sebenarnya gabung. Jadi 2 tema sekaligus. Dan saya sudah konsultasi dengan pelatih ahli, kemudian dari P4TK Bahasa, waktu dulu P4TK Bahasa, sekarang BGP ya Pak ya.
berubah menjadi BKP itu konsultasi, oh boleh saja buat gitu ya. Sekaligus 2 saat itu karena memang waktu juga sudah ini. Memang idealnya sih satu tema satu dilaksanakan ya. Nah ini kami gabungkan. Boleh Pak dilihat dari YouTube, kami upload ke YouTube. Ini prosesnya ya, proses proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini adalah rapat komite pembelajaran. Selain guru juga ada orang tua juga. Rapatnya karena saking tidak ada ruangan lagi, rapatnya di ruangan saya. Oke, ini bersama orang tua murid juga, karena tetap mereka juga harus terlibat gitu ya. Nah ini karena tadi ada 2 gitu ya, ada 2 tema, jadi sekaligus waktu itu. Ini ada mulai dari fase A, fase B gitu ya. Nah ini untuk literasinya di fase A. Jadi anak-anak menyampaikan apa yang dibuat oleh gurunya ya, semacam LK gitu, semacam poster. Karena saat itu pandeminya, jadi ada sebagian di rumah gitu ya, ada membuat poster juga gitu ya. Yang mengarahnya ini adalah saya ingin tadi karena literasinya rendah, saya ingin anak-anak itu tadi selain dari dia literat, dia juga mampu menulis ya. Berkeinginan anak-anak itu mampu menulis sebuah karya gitu ya, yang akhirnya walaupun di awal disangsikan oleh beberapa pihak, buat yakin Tangerang 14 bisa gitu kan, tapi saya optimis, insya Allah Pak saya bisa gitu kan. Dengan beberapa waktu terus menerus ke anak-anak itu pembinaan, bimbingan dan lain sebagainya gitu ya. Ya alhamdulillah akhirnya tercapai, ada perubahan yang signifikan. Sampai di tahun berikutnya literasi kami meningkat luar biasa gitu. Yang tadinya mungkin nilainya di bawah, tetapi menjadi di atas rata-rata nilai standar nasional ya. Oke. Boleh di stop Pak? Kita singkat karena waktunya mepet ya Pak. Oke, next Pak. Nah, tadi yang saya bilang, saat literasi yang pertama, Bapak Ibu, anak-anak SD kami termasuknya adalah siswa-siswa yang masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke bawah walaupun ada di kota Tangerang gitu. Saya sendiri begitu ditugaskan ke sana, ini benar nih ada di kota gitu ya. Tapi luar biasa, guru yang awalnya berada di zona nyaman, padahal saya analisis, saya memiliki guru 1 PNS, awalnya 4 PNS, tapi kemudian 2 pensiun, yang 1 mutasi karena harus mengurus ibunya yang sakit. Jadi saya sampai saat ini saya hanya punya 1 PNS. Ya, yang lainnya itu THL atau honorer. Ya, kalau di kami di Kota Tangerang itu THL. Jadi pembayaran gajinya itu dibayar oleh Pemda ya, oleh Pemkot gitu ya. Kemudian alhamdulillah seiring waktu berjalan saya push mereka, meskipun di awal mereka, Bu, jangan kenceng-kenceng larinya. Tapi saya terus menerus pacu mereka, yang tadi saya bilang yang muda-muda itu mereka punya kompetensi di IT, tapi tidak mereka manfaatkan untuk pembelajaran. Sehingga si anak-anak kan tadi, meskipun tadi gurunya, pendidiknya memiliki kompetensi yang luar biasa, tapi ketika tidak dimanfaatkan, tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya gitu kan. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang
yang sudah sepuh pun gitu tadi yang satu PNS itu di kami tidak ada guru yang tidak bisa IT. Jadi untuk rapot, masukin rapot, terus apapun data mereka sudah bisa sendiri tanpa harus selalu OPS tolong dong, TU tolong dong, enggak. Ya. Dan menulis tadi karena literasi rendah alhamdulillah menjadi sebuah pembiasaan. Untuk tahun pertama kami menerbitkan buku ini ber-ISBN ya. Satu buku adalah hasil karya siswa, satu buku hasil karya guru. Dan ini dua-duanya ber-ISBN. Kami kemudian di project yang pertama tadi adalah melakukan launching dan bedah buku. Langsung kami mengundang kepala dinas, kemudian pelatih ahli, dulu namanya pelatih ahli ya, sekarang fasilitator, kemudian masyarakat juga gitu ya, komite dan lain sebagainya, tokoh masyarakat. Tadi mereka langsung berkomunikasi dengan penulis ini, dengan siswa tersebut. Dan alhamdulillah mereka mampu menjawab bahkan di luar ekspektasi saya gitu kan, luar biasa anak-anak bisa menjawabnya, kalimatnya itu anak-anak SD gitu tapi bisa menjawab luar biasa ya. Videonya kepanjangan, boleh dilihat nanti dari YouTube saya ya. Mawati Setiawati. Kemudian tadi saya bilang ini bukan hanya kita menghasilkan produk, tetapi bagaimana kami berusaha ini menjadi sebuah pembiasaan, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah budaya bahwa di Tangerang 14 harus menjadi, meskipun kita tidak bisa semua menyamaratakan ya, ingat filosofi KHD gitu kan, tetapi tadi ada beberapa yang menjadi kemudian penulis. Nah alhamdulillah dari buku ini kemudian ada si guru dan si siswa menjadi terbiasa untuk menulis, meningkatkan literasinya. Saat hari ulang tahun Kota Tangerang, gurunya menjadi juara 1 lomba menulis di Kota Tangerang. Ya, kemudian ada di slide berikutnya tuh Pak. Kemudian siswanya juga sama, artinya seimbang, tidak hanya guru tetapi siswanya juga. Dan dari sini juga Bapak Ibu ternyata mengangkat diri saya menjadi beberapa diundang untuk sharing, untuk berbagi praktik baik di beberapa kecamatan, kota, kabupaten. Kalau provinsi mungkin saya secara daring, saya titip kepada pelatih ahli saya, fasilitator saya, karena beliau saat itu sedang studi S3 di Malaysia. Saya titip Pak, minta tolong biar anak-anak bangga, tolong dong Pak ini titip ke Kedubes di sana, sampaikan ke Pak Atikbudnya. Saat itu Pak Atikbudnya adalah Pak Farid. Disampaikan, kemudian foto, terus diskusi, disampaikan bahwa ini akhirnya mengundang saya untuk sharing, berbagi praktik baik, jadi narasumber di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur gitu ya. Iya, terima kasih. Itu luar biasa gitu ya. Dan tadi saya bilang tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya berhenti di situ, pada tahun ini insya Allah tadi saya bilang saya ingin ini ada penguatan kembali supaya mereka memang benar-benar menjadi tadi budaya ya yang mengarah kepada tadi literasi tadi. Tahun ini di 2022 anak didik kami ya ada lomba juga di Kota Tangerang gitu ya. Itu puisi akrostik ya. Misalnya kayak nama saya Wawat gitu. W-nya wanita yang anggun. Tepuk tangan atuh Bapak. Jangan sepi tuh. Nah, terus tuh anak-anak waktu itu dengan kategori karena ulang tahun Kota Tangerang juga, itu dengan kategori nama Pak Wali Kota Arif Erwismansa. Alhamdulillah jadi juara 1 juga. Dan saat HUT Kota Tangerang, gelar karya sekota Tangerang itu disampaikan karena di figura gitu, disampaikan langsung ke Pak Wali Kota Tangerang. Itu artinya saya merasa oh iya ya ada berkesinambungan. Tidak hanya sekedar menghasilkan sebuah produk, tetapi tadi ada perubahan karakter pada anak didik kami kepada guru kami. Dan karena tadi akrostik katanya tadi juara, tahun ini tidak saya tampilkan karena belum terbit. Jadi tentang antologi puisi akrostik kata dari SDN Tangerang 14 ya. Mudah-mudahan lancar doanya itu untuk diliterasinya.
kemudian di Bhinneka Tunggal Ika, karena sekolah kami itu beragam ya, karena di kota banyak, ada juga yang Cina, terus berbagai suku lah ya, jadi berbagai etnis gitu ya. Jadi kami ambil yang kedua itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, bagaimana peserta didik kami bisa saling menghargai ya, dengan keberagaman yang ada, bisa saling support gitu ya dengan keberagaman yang ada ya. Terus di yang ketiganya, tema yang ketiga yang kami ambil itu adalah kearifan lokal. Kearifan lokal, kami menganalisisnya tadi, ini kota Tangerang, sekolah kami dekat dengan Sungai Cisadane, terus karena tadi beragam gitu ya, di kami ada wihara, yang mungkin Bapak Ibu terkenal juga ya, Buntek Bio, kemudian ada pura, ada budaya-budaya daerah yang harus mereka hargai, itu ada kesenian tehyan, terus itu per fase beda. Jadi untuk fase A kami waktu itu sepakat, fase A itu kan kelas 1, kelas 2 ya, itu adalah tentang permainan tradisional yang anak-anak saat ini sudah mulai lupa mengenal permainan, lebih kepada seringnya adalah jet-jet ya, main game gitu kan, sehingga motoriknya juga kurang dimaksimalkan. Itu mereka senang dan bahkan orang tua support gitu ya. Bermain permainan tradisional, mereka bisa menjelaskan saat kami kemarin itu gelar karya, boleh Pak ada di sana ya, gelar karya. Mereka menjelaskan cara permainannya. Kelas 1 tadi karena literasinya sudah mulai terangkat, jadi anak kelas 1, anak kelas 2 mereka ketika ada tamu berkunjung ya, saya pun tidak buat mewah. Kalau mungkin untuk tahap pertama saya buat wow gitu ya, sampai ibaratnya mengundang kepala dinas, karena itu launching dan bedah buku gitu. Tapi yang kemudian untuk yang kearifan lokal, saya hanya mengundang sekolah-sekolah, sebarkan, kemudian itunya pun saya tidak harus pasang tenda dan lain, saya manfaatkan kelas dengan pojok-pojok itu jadi gelar karya per fase gitu, sehingga tamu berkunjung langsung bertanya jawab dengan peserta didik kami. Boleh Pak ada di slide-nya ya. Itu mereka bertanya langsung dan si anak langsung menjawab. Di fase A itu tadi untuk permainan tradisional, kemudian untuk di fase B itu ada untuk kelas 3-nya itu mengubah, itu sudah mulai ibaratnya sebetulnya udah mengarah ke gaya hidup berkelanjutan sebetulnya ya. Mengubah limbah minyak jelantah yang ada di rumahnya itu dibawa ke sekolah, kemudian diubah menjadi lilin aromaterapi. Dan mereka menjelaskan sembari praktek gitu, langsung. Sampai saya juga tanya jawab dengan mereka. Ada Pak videonya? Untuk ini bukan di sebelumnya mungkin ya. Iya, praktik baik. Ini kebiasaan sudah. Oke, ini modul tadi sudah diperlihatkan. Next Pak. Oke. Sudah. Nah ini tadi contoh yang guru mendapatkan juara 1 ya siswa. Kemudian ini bukunya. Oke, next Pak. Ini yang Bhinneka Tunggal Ika, satu lagi. Ya, kearifan lokal ini. Ya. Kemudian di fase C itu kelas 5, kelas 6. Kalau kelas 5 karena kami sekolah adiwiyata mandiri, mereka berkunjungnya ke tentang lingkungan hidup, sampai mereka membuat batik eco printing yang memanfaatkan tanaman di sekolah. Itu jadi kami nggak ke jauh-jauh gitu ya, tadi memanfaatkan itu selain tadi memang untuk proyek P5 juga, tetapi juga untuk adiwiyata, jadi 1 kali dayung 230 terlampaui gitu ya. Nah boleh diklik Pak YouTube-nya. Nah terus untuk di kelas 6-nya masih di fase C, mereka karena berkunjung ke tadi Tangerang itu kan terkenal dengan dodol Nyonya Lau
ya makanan khas kuliner, karena mereka sepakatnya, Bu, untuk kelas 6 di fase C kami untuk kuliner saja. Ada laksa untuk khas Kota Tangerang ya, ada dodol Nyonya Lau yang kalau di Kota Tangerang mungkin belinya hanya 10.000, misalkan langsung ke Nyonya Lau, di Bandung ternyata bisa 22.000 gitu ya. Ada itu di Bandung ya. Nah ini kami menamakan Fabelta Bergaya, 14 Tangerang bergerak dalam karya. Baik. Ya. Oke. Itu mungkin sedikit sharing dari kami. Sudah beberapa kali kami melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Intinya begini mungkin Bapak Ibu, jalani, jangan dibuat simple, jangan dibuat susah maksud saya. Jangan dibuat susah, buat simple aja gitu ya. Karena kenapa? Semua itu berawal dari mindset kita. Ketika kita menerima sesuatu seperti misalkan adanya perubahan kurikulum. Berubah lagi, ganti menteri, ganti kurikulum. Biasanya kayak gitu kan ya, padahal sama-sama aja. Jadi secara otomatis otak kita sudah menolak yang namanya perubahan untuk menjadi lebih baik. Maka untuk kesananya akan sulit untuk berubah. Ya, sama halnya ketika kita tadi melaksanakan proyek P5, kalau mindset kita, nih pola pikir kita sudah, aduh susah terus gimana ya? Sulit apapun gitu ya bergerak. Tapi kalau kita berpikirnya tadi open minded gitu ya, kita bisa, insya Allah segala sesuatunya akan dimudahkan. Terima kasih, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wawan. Seperti biasa Bapak Ibu 3 pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan nggak ada ya Pak. Kayaknya waktunya waktu makan Pak. Iya silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah diulangi, salamnya ya. Ya Ibu Wawat Bu ya. Terima kasih Bu. Bilang yang mertua katanya Bu. Ini Bu, ini saya salut melihat cerita-cerita Ibu dari awal, kemudian cara untuk menerapkan P5 di SD Ibu sampai kelihatannya gambarnya ada market segala macam ya, berarti pemasaran Bu ya, gelar karyanya. Ini sangat salut Bu. Saya aja ini pribadi kalau gelar karya dari calon pengawas saja ini agak ribet ini sampai menampilkan gelar karya ini. Saya salut Bu dengan siswa bisa gelar karya. Terima kasih. Ya, tentunya kiat-kiatnya Bu. Dulu bukan P5 Bu, PK2 sering dilaksanakan alias PKK Bu. Ya. Ya. Itu memperdayakan siswa juga. Kebanyakan Bu, PKK itu dilaksanakan di sekolah-sekolah, terutama pas ujian. Pas ujian siswanya itu. Apakah itu juga termasuk yang sekarang itu P5 Bu? Ya, karena itu juga menghasilkan produk Bu, langsung dinikmati itu oleh guru-gurunya. Ya, apakah itu juga masuk P5 Bu ya? Gitu. Kalau masuk P5 akan ditumbuh kembangkan lagi ini Bu gitu ya. Ya. Kemudian Bu, cara penilaian Bu. Cara penilaian kan kebanyakan kalau kita mah gitu ya melaksanakan itu berkelompok Bu ya. Apa kata nilainya itu individu atau kelompok tetap di apa namanya? Individu itu ada, kemudian kelompok juga ada. Karena biasanya yang begitu Bu untuk ditampilkan untuk di market itu biasanya
ada kelompok Bu ya, gitu. Nah, itu Bu. Kemudian juga Bu, kaitannya dengan festival Bu. Festival baik itu tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Kok sih gitu ya. Sekarang ini kalau ada P5 model gini, kemudian di festivalnya FLS2N-nya gitu ya, seolah-olah itu tidak ada Bu. Kan kita kaitannya kalau kita menyampaikan atau membuat karya-karya di festivalnya supaya semangat anak ini untuk memacu ke tingkat nasional ada gitu. Apakah ada Bu kaitannya dengan itu? Ya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Gimana Pak Bahdir? Oke, baik langsung ya Pak. Mohon izin saya duduk ya. Tadi kalau keterkaitannya dengan PKK itu, ini mata pelajaran yang lama ya Pak? Yang kalau setelah selesai semester, itu biasanya kelas tinggi, masak-memasak gitu ya, langsung dinikmati gitu ya Pak? Kalau tadi berarti Bapak masih berpikir bahwa project itu P5 itu berarti produk gitu. Jadi ingat kembali ya ke panduan tadi bahwa P5 ini tidak hanya sekedar menghasilkan produk tapi lebih kepada tadi perubahan karakter. Kalau tadi misalkan sini saya ada buku, kemudian anak-anak bisa juara dan lain sebagainya. Tapi lebih mengarahnya perubahan karakter si anak tadi literasinya. Ya. Literasinya ada yang dia meningkat, berubah gitu. Jadi tidak harus selalu menghasilkan produk. Nah, kalau tadi ada market day Pak, market day itu bukan semata-mata dalam sekejap di instan buat banyak yang dipajangkan, tidak. Market day itu di saat ke Bhinneka Tunggal Ika, ya, itu adalah hasil dari proses pembelajaran. Hasil proses pembelajaran. Kemudian memang juga kami tadi ada apa namanya saung-saung begitu ya, gitu ya, tenda-tenda seperti itu. Ya itu tadi kami bermitra bisa dari luar, ditambah juga dengan pemanfaatan komite kelas gitu ya. Jadi mereka yang bergerak. Kalau sekolah harus menyediakan, waduh, saya bingung dananya dari mana Pak gitu kan. Jadi kita bermitra, kemudian hasil produk itu yang memang tadi dipajangkan adalah hasil proses pembelajaran selama tadi dalam jangka waktu berapa lama gitu. Terus selain tadi saat market day itu ada juga, jadi tadi kan ada si guru yang pegang apa namanya karton ya atau poster gitu ya. Jadi kayak semacam games ke anak-anak. Tetapi kalau misalkan bisa jawab dia dapat hadiah misalkan kotak susu gitu ya. Tapi dia harus misalkan ada yang bertanya tentang keagamaan atau apa gitu. Jadi literasinya. Jadi hanya bagaimana strategi kami berupaya untuk mengukur si anak literasinya tadi. Kemudian untuk penilaian tentu saja semua kembali secara individu. Meskipun tadi pelaksanaannya ada yang kelompok gitu ya. Kita secara individu tetap karena kan laporan itu individu tidak berkelompok. Nah, kalau tadi misalkan tadi kelompok, nah di dimensi profil pelajar Pancasila kan ada bergotong royong. Sejauh mana sih dia mampu bergotong royong, sejauh mana dia mampu menghargai temannya. Nah, itu yang kita tanamkan supaya mereka tadi perubahan karakternya. Jadi bukan lagi produknya. Gitu ya, Pak ya. Kalau misalkan tadi, Bu, yang bisa langsung dinikmati setelah tadi semesteran atau ulangan itu masuk enggak? Menurut Pak Badir gimana? Kayaknya belum ya Pak ya. Terkadang malah itu kadang suka disulap di meja makan aja yang dibuat di sekolah ditata, padahal yang masaknya orang tua gitu ya. Tapi kalau dilaksanakan tadi di sekolah kayak mungkin saya pernah lihat YouTube di YouTube gitu ya, itu siswa entah di Pandeglang, entah di Lebak ya saya nggak tahu tuh. Itu karena mungkin di situ kearifan lokalnya banyak tumbuhan melinjo. Jadi si guru sekolah tersebut bagaimana memanfaatkan tadi kearifan lokal sehingga tadi bisa mengolah melinjo yang berlimpah gitu ya
menjadi keripik melinjo sehingga bisa dijual juga gitu ya. Itu kan juga sebagai bisa mendidik anak-anak menjadi entrepreneur ya. Gitu. Itu mungkin apa ya jawaban dari saya. Kalau masalah tadi ada festival untuk seperti FLS 2N atau kalau ini kan lebih kepada penguatan karakter bukan untuk dilombakan sebetulnya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas, Pak. Menyongsong makan siang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Ahdi Setiawan dari Kabupaten Serang. Tadi yang sudah disampaikan oleh orang tua saya, Bapak pengawas saya, Ibu, saya salut kepada Bu Wawat yang ditayangkan keberhasilan-keberhasilan tadi yang sudah kita sama-sama simak dan lihat, itu keberhasilannya. Saya membayangkan jika saya punya guru seperti Bu Wawat, Pak, nanti tolong dikirim ke SD saya, Pak. Subhanallah itu. Namun Ibu punten yang ini saya tanyakan, kalau kaitan dengan ya P5 dengan 6 dimensi, itu insya Allah jika kita melaksanakan dengan komprehensif ya dan berkesinambungan, pasti itu kita insya Allah semuanya bisa, insya Allah. Namun yang ingin saya tanyakan Ibu, tadi yang disampaikan Ibu punya guru PNS 1, berarti yang lain honor. Yang ingin saya tanyakan bagaimana Ibu mengubah paradigma baru ya kepada guru-guru Ibu. Kiat-kiatnya mohon Ibu dibagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Pak Setiawan ya dari Kabupaten Serang. Ya tadi saya bilang diawali saya menganalisis begitu saya ditugaskan, itu kebiasaan saya saat menjadi guru pun begitu. Ketika saya ditugaskan misalkan menjadi wali kelas 5, saya selalu, makanya saya sering sharing saat diminta untuk kurikulum merdeka, saya bilang sebetulnya kalau kita terbiasa, ini kurikulum merdeka itu sudah dilaksanakan gitu ya. Ada assessment awal gitu kan, ada non kognitif dan kognitif. Jadi saya terbiasa ketika jadi guru, ditugaskan misalkan jadi wali kelas 5, saya kumpulkan dulu datanya. Mana yang dia bakatnya di matematika, mana yang di olahraga, mana yang di bahasa Indonesia, itu selalu saya harus punya data. Terus mana yang misalkan agak malas misalkan ya, itu yang pendiam dan berbagai masalah, itu saya kumpulkan data baik dari wali kelas sebelumnya, dari anak-anak, bahkan saya langsung juga berinteraksi dengan mereka. Nah kebiasaan itu akhirnya menjadi terbawa ketika saya ditugaskan menjadi kepala sekolah, Pak. Nah, jadi saya mendata dulu, mengumpulkan data gitu ya, sebagai bahan analisis buat saya. Saya ditugaskan itu sepertinya di pusat kota. Di pusat kota Tangerang, tidak jauh dari Tugu Adipura, tidak jauh dari sekolah saya waktu saya menjadi guru. Saat saya menjadi guru di salah satu sekolah tersebut, ada sekolah yang memang ibaratnya favorit ya, ibaratnya orang tua masyarakat mencari ke sana, ibaratnya walaupun jauh pokoknya maunya mereka ke sana gitu kan, karena mungkin sejak dulu tuh sudah ada namanya lah ya umum. Ketika saya ditugaskan nggak jauh sebetulnya, saya sendiri pun yang mana ya 14 gitu kan, yang mana 14. Setelah saya datang di sana, saya analisa tadi, saya punya 4 PNS, 2 pensiun tidak lama setelah saya tugas. Yang satu minta mutasi karena terpaksa harus mengurus ibunya di Jawa, jadi saya cuma punya satu pun itu tadi saya bilang dia nggak bisa IT gitu kan. Terus yang muda-muda nih ada beberapa yang tadi memang di IT-nya bagus gitu ya, tapi tidak dimanfaatkan. Semua berada di zona nyaman Bapak Ibu. Mereka terbiasa datang ke sekolah itu adalah yang penting tugas ngajar, jadi menguruskan kewajiban saja. Sementara
aturan di pemerintah Kota Tangerang pukul 7 sampai dengan pukul 14. Itu kan. Meskipun anak-anak pukul 12 sudah selesai gitu ya, tapi guru harus sampai pukul. Itu saya buat aturan seperti itu, kayak saya menyampaikan aturan yang sebenarnya dari pemerintah. Gitu kan. Mereka kaget. Itu tadi yang saya bacakan mungkin keberhasilan di balik itu semua Pak saya berdarah-darah. Jadi ada proses, ada perjuangan yang mengubah mereka perlahan demi perlahan seiring waktu berjalan. Alhamdulillah tadi ya, meskipun di awal sempat ada guru juga yang sampai misalkan ada orang tuanya dulunya kepala sekolah, dulu guru di situ sampai negur saya gitu, karena kenapa saya maksimalkan dia punya potensi bagus gitu kan. Yang tadi juara tuh Pak, juara 1 tuh menulis, dia punya potensi bagus gitu kan. Saya harus maksimalkan. Jadi saya punya ada grade A, grade B, grade C guru saya itu. Gimana nanti supaya berubah yang grade A semakin bagus, grade B jadi grade A, grade C menjadi grade B gitu kan. Nah itu saya manfaatkan tadi yang di grade A, kemudian sampai saya ditegur sama orang tuanya itu, Bu jangan terlalu ini gitu kan, membebani atau bagaimana saya. Oh baik. Saya pertama gitu. Jadi saya stop dulu ke dia gitu ya. Tapi saya yang lain saya explore sampai akhirnya dia datang sendiri, Bu, saya mau. Dan itu tadi memang kita tidak hanya perintah, karena kita bareng juga gitu kan. Jadi ketika saya menyampaikan aturan, oh harus pukul 4 sampai pukul 14 gitu. Sementara kepala sekolahnya jam 10 udah nggak ada gitu. Saya enggak. Saya terbiasa datang dan pulang ya. Datang maksudnya di awal, dipulang terakhir. Sampai anak saya sendiri pun, Mah, perasaan jadi guru pulangnya sampai sore sampai maghrib. Jadi kepala sekolah lebih parah gitu kan. Karena saya memastikan guru saya sampai jam berapa dia ini, terus sampai memastikan keadaan sekolah sampai dalam keadaan seperti apa ketika saya pulang. Meskipun saya ada tugas di misalkan rapat atau tugas di luar, sebisa mungkin saya akan datang ke sekolah untuk memantau seperti itu. Nah, pembiasaan itu yang akhirnya teman-teman di sekolah akhirnya menjadi biasa, meskipun di awal mereka terseok-seok. Sekarang alhamdulillah saya sudah merasa meskipun tadi saya bilang ada banyak tugas keluar misalkan ya, diperbantukan, saya sudah punya leadership, sudah terbangun Pak. Jadi saya udah tenang meninggalkan sekolah gitu. Mana yang bagian adiwiyata, mengolah adiwiyata, mana yang P5, mana yang kurikulum. Jadi sekarang sudah kita, nih plak tidak enak Pak, tapi memang dari awal butuh perjuangan. Dan alhamdulillah, jadi kita optimis Pak. Terus dampingi teman-teman guru-guru ini, meskipun tadi saya bilang cuma 1 PNS, bahkan ibaratnya PNS sudah sepuh juga gitu ya. Nah alhamdulillah akhirnya ada P3K, saya dorong gitu mereka untuk bisa ikut daftar, dan itu ada 6 P3K lulus. Kemudian ketika ada program guru penggerak, sekarang sudah ada 1 itu sudah mau lulus, kemudian yang 4 lagi sebentar lagi pelatihan. Jadi ya alhamdulillah sekarang kan sudah ada lagi nih rekrutmen untuk angkatan 10 ya. Saya dorong kembali yang kemarin belum lulus, masuk lagi saya bilang gitu. Karena apa? Selain manfaatnya untuk diri mereka, yang lebih besar adalah bisa bermanfaat untuk pembelajaran, peningkatan pembelajaran. Itu mungkin Bapak ya. Terima kasih.
proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Kemudian untuk masjid ada di lokasinya ada di mana ya? Ini utara atau selatan atau barat? Ada tulisannya pokoknya lah masjid di situ gitu ya. Nah setelah Bapak Ibu mengunjungi museum atau sholat dulu baru ke museum, di bagian belakang kita ini ada bazar yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk mengurangi atau meminimalisir kelemasannya akibat belum makan siang. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.